Adalah mungkin untuk seseorang, apalagi orang percaya, untuk selalu hidup berkemenangan dalam segala hal di setiap waktu. Tapi perhatikanlah beberapa aspek penting berikut. Yang pertama, pastikan kita mengadopsi passion akan rumah Tuhan sama seperti yang Dia miliki. Yang kedua, terus bangun, tingkatkan level ketergantungan kita kepada Tuhan. Sejak kejatuhan manusia selalu cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Alasannya tidak lain adalah karena memang manusia telah terpisah dari Tuhan. Tidak ada lagi arahan roh yang mereka terima. Tidak ada lagi jalinan komunikasi yang sehat antara manusia dengan Tuhan. Seringkali manusia merasa harus mengambil keputusan sendiri demi untuk kelangsungan hidupnya. Semakin lama, manusia semakin terbiasa untuk memutuskan sesuatu demi untuk kelangsungan dan kemajuan hidup yang ia miliki, tanpa meminta arahan Tuhan lagi. Bahkan setelah penebusan melalui darah Yesus, ada banyak orang percaya yang masih terbiasa menjalani hidup sehari-harinya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5-6 mencatat, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lukas 18 ayat 1 mencatat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Roma 8 ayat 26-28 mencatat, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakobus 5 ayat 16-18 mencatat, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 mencatat, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dari rangkaian ayat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa wujud bergantung kepada Tuhan dimanifestasikan melalui doa-doa yang dinaikkan dengan tekun, penuh keantusiasan atau fervent prayer, melibatkan Roh Kudus secara sedemikian rupa hingga datang arahan, firman atau pernyataan roh lainnya yang harus segera ditindaklanjuti melalui suatu tindakan nyata. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, Alkitab mencatat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata Ibrani yang dipakai dalam menuliskan kata akuilah Dia adalah yada, yang memiliki makna belajar untuk memahami, mencari tahu dan membedakan. Artinya untuk hidup mengandalkan Tuhan, kita perlu mempelajari dan memahami jalan-jalan Tuhan, mencoba mengenali dan membedakan jalan Tuhan tersebut dari jalan-jalan dunia ini untuk dapat kita jalani dengan segenap hati. Teruslah membersihkan jalur komunikasi yang kita miliki dengan Tuhan, sehingga kapanpun Dia mau berbicara dan memberikan arahan, kita tidak pernah memiliki kesulitan untuk mendengar Dia dan mentaatinya secara penuh. Yang ketiga, kenali jalan-jalannya dan berjalanlah di dalam jalan kemenangannya. Ketika Musa bersyafaat untuk Israel di atas Gunung Sinai,
Dia meminta untuk Tuhan menunjukkan jalannya kepadanya. Keluaran 33 ayat 13. Sementara saat menuliskan surat ke jemaat Korintus, Paulus ada menyebut tentang jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14. Nubuatan Yesaya menegaskan bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan manusia. Yesaya 55 ayat 8-9. Yang Roh Kudus mau dari kita sebagai umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga selalu berkemenangan dalam segala hal, adalah mulai mempergunakan cara-cara ilahi dalam menjalani hidup dan menaklukkan tantangan. A. Pastikan hidup kita sudah terhubung dengan kerajaannya, karena inilah faktor utama yang akan membuat kita terbebas dari tekanan atau ikatan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Matius 6 ayat 33. Segala bentuk masalah dan kekhawatiran dalam hidup seringkali bersumber dari kehidupan orang percaya yang belum terhubung dengan realita kerajaannya. Yesus memerdekakan kita dari perhambaan dosa, supaya kita hidup bagi Allah dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 11, Roma 6 ayat 17-19, 1 Yohanes 3 ayat 19-22. Pastikan kita bersedia memberi diri untuk diayomi oleh orang dari tempat tinggi. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Pastikan selalu tersedia tanah hati yang baik dalam hidup kita. Matius 13 ayat 11-12 dan ayat yang ke-23. Pastikan selalu ada manifestasi pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. B. Pastikan kita terus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Mazmur 8 ayat 2, Amsal 18 ayat 20-21, Markus 11 ayat 24. C. Pastikan kita terus mendisiplin pikiran kita untuk selalu tertuju hanya kepada keberadaan Tuhan, firman-Nya, dan berbagai perkara ilahi yang Roh Kudus nyatakan. Amsal 4 ayat yang ke-23 dalam terjemahan versi mudah dibaca, Filipi 4 ayat yang ke-8 terjemahan firman Allah yang hidup, Roma 8 ayat yang ke-5, dan Kolose 3 ayat 1-2. D. Pastikan kita terus bertumbuh jadi semakin serupa dengan Kristus dan memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam hidup sehari-hari. Filipi 2 ayat 5-7, Efesus 2 ayat yang ke-10. Seluruh jemaat mula-mula hidup dengan menjadikan agenda kerajaan menjadi prioritas hidup mereka. Mereka menjalani gaya hidup yang berbeda. Jemaat mula-mula disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 9, Kisah Rasul 13 ayat 10, Kisah Rasul 18 ayat 25, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-23. Kekasih Tuhan, mulailah berjalan di jalannya dan alamilah selalu kemenangan dalam segala keadaan. Amin.